Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 26 sampai bab 35. Omi berkata, Tuan Liu, jangan khawatir akan bekerja. Serahkan semuanya di rumah kepada saya. Saya, Omi, tidak akan menerima gaji Anda secara gratis. Terima kasih. Tak lama kemudian, sopir datang. Omi berdiri di pintu masuk villa. Dan Liu Chenming menginstruksikan, Omi, keluarga mengandalkanmu. Omi menganggukkan kepalanya. Di lantai 3 villa. Di dekat jendela, Liona menyaksikan dengan air mata ketika ayahnya mengambil mobil dan pergi. Dia sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Liona kembali ke kamarnya dan menyembunyikan pisau buah tajam di bawah bantalnya. Itu untuk Omi. Jika Omi berani melakukan apapun padanya malam ini, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Tidak peduli apa, dia bisa bunuh diri dan tidak pernah dicemarkan oleh Omi. Omi sedang duduk di ruang tamu. Dan Wu Ma sedang membersihkan dapur. Omi bertanya, Nyonya Wu, berapa umurmu? Tuan Tang, saya berusia 60 tahun. Oh, kamu masih bekerja di sini pada usia ini. Oh, aku tidak sepertimu. Aku tidak dibayar. Aku sudah bersama Tuan Willow sejak dia masih lebih dari Mer. Willow juga sangat lega memilikiku menangani semua biaya rumah dan sebagainya. Jadi kamu pengurus rumah tangga Tuan Willow. Kalau begitu. Oh, Wu Ma tersenyum sedikit. Ngomong-ngomong, Nyonya Wu, apakah Anda tahu cara mengemudi? Don Zimmer bertanya. Sedikit. Kalau begitu bisakah kamu mengajariku? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk chit-chat dan pembaruan cepat. Ah, kamu tidak tahu cara mengemudi. Tuan Don. Wu Ma tercengang. Betapa umum keterampilan mengemudi akhir-akhir ini. Tetapi pengawal ini bahkan tidak tahu cara mengemudi. Tidak. Tapi aku yakin aku akan mempelajarinya begitu aku mempelajarinya. Kalau begitu, oke. Omi dan Wu Ma datang ke garasi. Wu Ma berkata, keluarkan kuncinya. Omi mengeluarkan kunci mobil. Dan Wu Ma berkata, tekan sakelar ini untuk membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Kalau begitu masukkan kunci ke dalam lubang ini. Putar. Dan mobil akan mulai. Omi mengikuti instruksi Wu Ma selangkah demi selangkah. Sekarang. Anda memasukkan gigi ke D, lalu dengan lembut menginjak pedal gas di bawah kaki kanan Anda, dan mobil perlahan-lahan akan bergerak. Semakin dalam Anda menginjaknya, semakin cepat ia akan bergerak. Omi bertanya, dan bagaimana jika kamu harus berhenti? Mama Wu berkata, jika menurutmu itu terlalu cepat, kamu menggerakkan kaki kananmu sedikit ke kiri dan menginjak rem di sebelahmu. Setelah itu kemudi. Anda memutar setir ke kiri. Mobil pergi ke kiri. Bagian depan mobil berjalan ke kanan. Seberapa banyak Anda muncul terserah Anda. Dan jika Anda segera mempelajarinya, seharusnya mudah untuk merasakannya. Oke, ada halaman rumput di belakang villa. Kamu bisa berlatih di sana. Ini otomatis. Mudah. Omi dengan hati-hati mengemudikan mobil ke halaman di belakang villa. Dan boom, dia mulai berlatih. 10 menit kemudian, Omi tersenyum. Mudah. Bukankah itu hanya throttle dan rem? Adapun memutar arah, Omi juga meraba-raba. Dan mudah untuk memahami kira-kira berapa banyak yang harus diputar. Tentu saja, membalikkan ke garasi dan parkir di samping, Omi tidak terlalu berguna. Pada saat ini, Liona menuruni tangga dan berkata kepada Omi, apakah kamu benar-benar ingin menjadi pengawalku? Nona, apakah Anda bersedia menerima saya sebagai pengawal Anda? Liona berkata, Omi, bagaimana jika kamu tidak melindungiku? Bagaimana jika Anda lalai dalam tugas Anda? Oh, kelalaian tugas. Itu tidak mungkin, Omi percaya diri. Kamu tidak menjawabku secara langsung. Jika kamu tidak bisa melindungiku, apa yang harus kamu lakukan? Omi berkata, yah, jika aku benar-benar mengabaikan tugasku dan tidak melindungimu, maka aku tidak akan pernah berkeliaran di sekitar rumahmu. Liona terengah-engah. Omi, kamu mengatakannya sendiri. Sudah kubilang gagal dalam tugasmu malam ini. Omi tertegun.
Apa yang diinginkan kakak perempuan ini? Xiang Yunliu masuk ke Porsche dan keluar dari villa dengan keras, menghilang ke kejauhan. Porsche memiliki 2 kunci. Yang lainnya ada di tangan Omi. Liona mengendarai Porsche dan menghilang dalam sekejap. Omi tertegun dan bingung. Apa yang dia inginkan? Apakah Anda akan bunuh diri? Tidak begitu banyak. Omi berkeringat dingin dan segera mengejarnya. Di dalam mobil, Liona dengan bangga mendengus. Omi, berapa banyak pengawal yang telah digulingkan wanita ini? Kamu masih terlalu muda untuk melawanku. Aku akan pergi ke bar manapun sekarang. Pergi ke bar manapun dan dipukuli. Kamu tidak melindungiku. Kamu akan keluar dari sini malam ini. Kamu cabul. Beberapa bunga sekolah di sekolah menengah Baiyun. Kamu memukulku satu persatu. Dan sekarang kamu masih memukulku. Bermimpi. Liona berhenti di sebuah bar dan berdiri di depannya. Saat dia hendak memasuki bar, dia tiba-tiba menjadi sedikit takut lagi. Apakah ini akan terlalu banyak bagiku? Apakah terlalu berlebihan bagiku untuk pergi ke tempat yang kacau dan meminta seseorang memukuliku dengan sengaja, ketika aku bercanda tentang tubuhku sendiri? Namun, Liona berbalik dan berpikir, Omi, cabul itu, dengan sengaja menggertak gadis-gadis di kamar mandi wanita. Apalagi yang tidak bisa dilakukan orang seperti ini. Motifnya untuk menjadi pengawalku sama sekali tidak murni. Dan ayahku sering pergi. Bagaimana jika orang mesum ini benar-benar mencemarkanku? Beberapa luka di daerah itu bukanlah apa-apa. Selama aku bisa menyingkirkan orang mesum ini. Liona dengan tegas memasuki bar. Ini adalah pertama kalinya Liona datang ke tempat seperti itu. Dan jika bukan karena mengusir Omi, dia mungkin tidak akan datang ke tempat yang kacau dalam hidupnya. Pada saat ini, sebuah suara datang dari dalam bar. Nona. Liona terkejut. Orang yang memanggilnya sebenarnya adalah Omi. Bagaimana mungkin ini? Dia mengendarai Porsche dan berlomba bersama. Bahkan jika Omi telah naik taksi, dia tidak bisa menindaklanjuti begitu cepat. Dan ada banyak mobil di jalan. Itu tidak seperti dia ingin mengikuti mereka. Omi memegang segelas anggur putih di tangannya. Berjalan ke arah Liona dan berkata sambil tersenyum. Nona, jadi kamu juga peminum yang baik. Sepertinya kita bukannya tanpa bahasa yang sama. Siapa yang memiliki suara bersama denganmu? Liona tersentak. Benar-benar memanggilnya orang anggur yang enak. Nona bukanlah orang anggur yang baik. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Liona sibuk bertanya. Mengapa kamu di sini? Bukankah kamu masih di rumah? Nona, kamu konyol. Aku pengawal pribadimu. Tugasku adalah melindungimu. Di mana kamu berada? Aku ada di sana. Tapi kenapa kamu secepat aku? Liona depresi. Omi tertawa. Nona, saya jelas lebih cepat dari Anda. Oke. Bahkan, Omi mengikuti mobil Liona sampai ke sini. Dan ketika Liona memarkir mobilnya, Omi memasuki bar terlebih dahulu. Bagaimana kamu tahu aku akan datang ke sini? Itu tidak pernah mungkin. Otak Liona agak bingung. Bahkan tidak yakin bagaimana Omi melakukannya. Begitu banyaklah. Ayo, masuk dan minum. Kita tidak akan mabuk malam ini. Siapa yang ingin tidak mabuk bersamamu? Liona menginjak kakinya dengan marah. Dalam hatinya, Liona berkata, apa yang harus dilakukan? Cabul ini. Bahkan tidak tahu bagaimana melakukannya. Rencana awal, datang saja ke bar dan biarkan dirimu dipukuli. Sekarang bagaimana rencana ini masih bisa berlanjut? Saat itu, Liona melihat di dalam bar. Ada seorang pria botak. Pria botak itu tidak hanya botak. Dia juga telanjang dan memiliki tato naga di tubuhnya. Dia juga memiliki 2 anak muda dengan kacamata hitam berdiri di belakangnya. Dan sekilas, dia bukan pria yang baik. Liona tiba-tiba memiliki ide cemerlang. Hei, apa yang akan terjadi jika aku naik dan mengacaukan pria botak itu? Pria botak itu terlihat seperti seseorang yang bercampur dengan kekuatan tidak teratur. Tidak pernah baik untuk dipusingkan. Lalu aku akan mendorong Omi ke sana sebagai perisai untukku. Dan Omi akan dipukuli oleh mereka. Yai, itu ide yang sempurna. Liona tiba-tiba bersemangat tentang konsepsinya dan memandang Omi dan berkata dalam hatinya. Aku akan melihat apakah kamu masih akan menjadi pengawalku. Liona berkata, Omi, kamu minum anggurmu. Aku akan minum anggurku. Jangan terlalu dekat denganku. Ya, Nona, silakan kalau begitu.
Omi menganggukkan kepalanya. Leona perlahan berjalan menuju pria botak itu. Di dalam hatinya dia berkata, bagaimana aku harus mengacaukannya? Leona berpikir sejenak dan mengambil botol anggur kosong. Berkata dalam benaknya, aku akan menghancurkannya nanti. Aku tidak percaya aku tidak bisa membuat marah pria botak itu. Omi sedang minum sambil memperhatikan tindakan Leona. Leona datang beberapa meter di depan pria botak itu. Melihat otot-otot ganas pria botak itu. Mau tidak mau sedikit gemetar. Benar-benar ingin naik dan menghancurkannya. Sedikit takut lagi. Terserah, Leona mengumpulkan keberanian untuk berjalan ke arah pria botak itu. Dan karena terkejut, tiba-tiba sebuah botol anggur menghantam dahi pria botak itu. Ucapkan suara. Botol anggur tidak seperti yang diharapkan. Ledakan bang. Kekuatan Leona terlalu kecil. Bagaimana botol anggur bisa begitu mudah meledak? Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Kepala botak itu mendongak dan memelototi Leona dengan marah. Ah! Leona berteriak ketakutan. Pria botak itu berdiri terbuka dan hendak mengulurkan telapak tangannya dan memukul Leona dengan keras ketika sebuah tangan diletakkan di bahunya. Itu adalah Omi. Leona yang berteriak melihat bahwa tidak ada yang memukulnya. Dan ketika dia mendongak, dia melihat bahwa Omi berdiri di samping pria botak itu. Leona menunjuk ke arah Omi dan berkata, dia pengawalku. Dia menyuruhku untuk memukulimu. Itu bukan urusanku ah. Kalian harus memberinya pelajaran ah. Pada saat ini, pria botak itu berkeringat dingin di dahinya. Bagian belakang tulang belakangnya benar-benar tidak sadarkan diri. Dan dia ngeri. Tidak tahu orang seperti apa pemuda misterius yang berdiri di sebelahnya ini. Omi berkata, kakak laki-laki ini nonaku. Dia punya masalah sejak dia masih kecil. Dia suka menghancurkan orang dengan botol. Dia tidak menyakitimu sekarang, kan? Pria botak itu berkata sambil tersenyum di kulitnya. Tidak, tidak. Omi berkata, nona kami. Setiap kali dia melakukan serangan. Jika Anda tidak menghancurkannya, itu akan menyakitkan. Bagaimana kalau Anda membantu kami dan membiarkan wanita kami menghancurkannya untuk bersenang-senang? Pria berkepala botak itu tersenyum. Kata-kata baik macam apa yang kamu katakan. Aku juga punya masalah sejak aku masih kecil. Yaitu, aku suka dihancurkan menjadi botol. Jika aku tidak menghancurkannya menjadi kecanduan, aku akan kesakitan. Wanitamu bisa menghancurkanku. Ini membantuku. Aku bahkan tidak cukup bersyukur. Omi menurunkan tangannya dari bahu pria botak itu dan tersenyum. Terima kasih banyak kalau begitu. Pria berkepala botak itu berkata, sama-sama, sama-sama. Wanita ini, silakan dan hancurkan. Aku hanya suka dihancurkan. Dua adik laki-laki di belakang pria botak itu tampak konyol. Sibuk berkata, kakak, kamu. Pria berkepala botak itu menegur. Tunggu apa lagi? Mengapa kamu tidak mendapatkan botol untuk wanita ini? Ah, saudaraku, kamu. Cepat. Kedua pria itu sibuk mengambil botol anggur dan menyerahkannya kepada Leona. Otak Leona bingung. Ada apa ini dengan apa ah? Apakah ini benar-benar kebetulan? Menghancurkan hai saja. Senang dihancurkan oleh orang mesum. Omi terkekeh. Nona, tidak perlu sopan. Hancurkan. Kakak laki-laki ini memiliki penyakit aneh sejak dia masih kecil. Dia suka dihancurkan. Semakin Anda menghancurkannya, semakin bersyukur dia akan menjadi. Pria botak itu sibuk tertawa. Ya, Nona, hancurkan aku dengan cepat. Leona menginjak kakinya dengan marah dan berkata dengan depresi. Entah bagaimana. Leona berbalik dan berjalan keluar dari bar. Omi bergegas untuk mengikuti. Dan begitu Omi pergi, pria botak itu lemas dan duduk di pantatnya. Seolah-olah dia telah kembali dari perjalanan ke gerbang neraka. Kedua pria itu sibuk berkata, kakak, apa yang terjadi? Ya, kakak laki-laki. Kamu, barusan, membuat kami takut sampai mati. Seperti kamu tidak mengenal kami sama sekali. Di barmu sendiri dihancurkan. Dan kamu masih. Pria botak itu menyeka keringat dingin dan berkata, ini lebih baik daripada tidak ada kehidupan. Sungguh ahli yang menakutkan. Leona berjalan keluar dari bar. Dan Omi sibuk mengikutinya keluar. Nona, bukankah kamu akan minum? Leona masuk ke dalam mobil dan meraung di pedal gas. Mengapa ini terjadi? Apakah Omi dan pria botak itu saling kenal? Apakah Omi juga dari kekuatan yang tidak teratur? Ya Tuhan.
Orang mesum ini terlalu menakutkan. Bagaimana aku akan menyingkirkan orang mesum ini? Liona menghentikan mobil di sebuah taman di tepi danau dan duduk sendirian di bangku di tepi danau. Suara Omi terdengar di belakangnya. Nona, di sini berangin. Kenapa kita tidak kembali? Liona sekali lagi terkejut melihat Omi tiba hampir bersamaan dengannya. Liona berkata, Omi, sepertinya kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Aku berkata mengapa ayahku begitu percaya padamu. Ayahku melihat bahwa kamu sangat pandai seni bela diri. Dia benar-benar kehilangan kecurigaannya padamu. Omi duduk di samping Liona. Dan Liona segera duduk sedikit ke samping. Menjaga jarak dari Omi. Oh, Nona. Apakah aku benar-benar di matamu? Aku tidak terlihat seperti, kan? Liona mendengus konyol. Kamu punya pipi untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Seseorang yang menggertak gadis-gadis di toilet wanita dan menulis surat cinta eksplisit kepada gadis-gadis. Jika mereka tidak dianggap nakal, maka di dunia ini, tidak ada yang ada. Omi tersenyum. Ada beberapa hal. Melihat mungkin tidak benar. Itu mungkin juga kesalahpahaman. Begitu Liona bangun. Dia berkata dengan jijik. Omi, kamu berani melakukan sesuatu tetapi tidak berani berperilaku. Dan kamu masih berusaha menjadi sophomoric. Tidakkah menurutmu kamu begitu munafik? Apakah yang dilihat mataku hari itu di kamar wanita? Halusinasi. Omi menghela nafas. Ini memang perbuatannya. Lupakan saja. Semakin sofisme. Semakin munafik. Meskipun ada alasannya. Tetapi alasan-alasan itu Omi tidak bisa menjelaskan kepada siapapun. Tuduhan tak tahu malu ini tidak bisa dicuci. Yah, aku tidak akan membantah. Surat cinta itu memang ditulis olehku. Dan semua yang terjadi di kamar wanita hari itu memang bukan ilusi. Omi, tidak bisakah kamu membiarkan aku pergi? Anda dapat melanjutkan dan memukul Sangguan Zuo atau Song Yuer, bukan saya. Saya sudah cukup miskin. Ketika saya masih kecil, orang tua saya bercerai. Ayah saya adalah menantu dari pintu ke pintu. Dan sisi ibu saya sangat kuat. Setelah perceraian, ayah saya secara alami meninggalkan sisi keluarga yang sangat kuat itu. Hakim awalnya memutuskan bahwa saudara perempuan saya dan saya harus dijatuhi hukuman kepada ibu saya. Tetapi sayangnya, karena saya dilahirkan dengan penyakit flu, saya tidak dapat berlatih seni bela diri. Dan saya tidak akan hidup lama. Jadi, ibu saya dan keluarga yang sangat kuat itu tidak menginginkan saya dan membiarkan ayah saya membawa saya bersamanya ketika dia pergi. Aku belum pernah melihat ibuku selama hampir 10 tahun. Dan meskipun dia tidak menginginkanku, aku masih sangat merindukannya. Mata Liona menangis. Hati Omi bergetar ketika mendengar penyakit dingin. Di dunia Omi, menderita penyakit dingin. Orang biasa jarang hidup melewati usia 20 tahun. Itu adalah penyakit yang mengerikan. Bahkan para ahli seni bela diri akan binasa karenanya. Untungnya ayah saya sangat berbakat dalam bisnis. Dan dalam waktu kurang dari 10 tahun dia memiliki ukuran bisnis yang dia miliki saat ini. Dan saya menjadi gadis kaya lagi. Tapi saya, bagaimanapun, tidak bahagia. Saya memiliki penyakit dingin. Dan saya ditakdirkan untuk tidak hidup lama. Mungkin mati pada usia 19 tahun. Mungkin pada usia 20 tahun. Dan tahun ini 17 tahun. Saya berharap begitu banyak bahwa ayah saya bisa bersama saya setiap hari. Karena saya takut bahwa suatu hari saya akan mati dan tidak akan dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan dia pada waktunya. Namun, ayah saya sangat sibuk dan saya tahu dia akan senang bersama saya setiap hari. Tetapi dia tidak bisa. Dia harus menghasilkan banyak uang untuk memiliki harapan untuk menyembuhkan saya. Kata Liona sambil menangis. Sejak orang tua saya bercerai ketika saya berusia 8 tahun. Saya belum melihat ibu saya sejak itu. Semua orang memiliki seorang ibu. Saya benar-benar merindukannya. Tetapi dia telah sepenuhnya meninggalkan saya. Hanya ayahku, yang masih berusaha menyelamatkanku karena penyakitku. Semua dokter mengatakan bahwa saya akan mati paling banyak pada usia 20 tahun. Omi, aku sudah sangat sengsara. Mengapa kamu masih memukulku? Tidak bisakah kamu pergi mencari Samira dan yang lainnya? Mereka sehat dan bebas penyakit. Dan memiliki orang tua untuk menemani mereka. Dan keluarga yang lengkap. Sangat bahagia. Mengapa mereka memilih saya untuk melakukannya? Aku, Nona. Kamulah yang berpikir terlalu buruk tentangku. Kan?
Mengulurkan tanganmu untuk aku lihat. Aku tahu sedikit tentang obat. Meskipun aku tidak bisa menyembuhkan penyakit fluidmu, tapi mungkin itu akan sedikit membantumu. Leona terengah-engah. Aku seperti ini. Kamu masih ingin memanfaatkanku. Pada malam hari di rumah saya, tidak ada orang lain selain Wuma. Apa yang akan Anda lakukan? Apa gunanya bertindak? Jam berapa aksinya? Jangan berpura-pura. Jika kamu berani menggertak gadis-gadis di toilet wanita, apalagi yang tidak berani kamu lakukan. Sudah larut malam. Aku yakin tidak ada gunanya bagiku untuk meneriaki tenggorokanku. Bukan? Omi tersenyum. Nona, Anda memiliki imajinasi yang terlalu kaya. Saya, Omi, memiliki karakter moral yang tinggi. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Leona tertawa dingin dan berbalik. Dia tidak bisa mengerti mengapa kulit seseorang bisa begitu tebal. Leona masuk ke dalam mobil dan melesat pergi. Nona, mengemudi perlahan dan aman. Tiba-tiba, suara Omi terdengar dari kursi belakang mobil. Ah, Leona kaget. Seperti melihat hantu. Kapan Omi masuk ke mobilnya? URL pertama Menatia, online. Leona sangat terkejut sehingga dia kehilangan kendali atas mobilnya dan menyerempet sisi mobil yang bergerak. Leona kembali menatap Omi dan berkata dengan marah, "Kapan kamu naik? Kamu mencoba menakut-nakutiku sampai mati." Omi tersenyum hehehe. Nona, jendela mobilmu terbuka. Aku akan muncul. Kamu, Leona harus mengagumi bahwa keterampilan seni bela diri Omi sangat bagus. Dan mobil yang berolahraga benar-benar mampu mengejar ketinggalan dan melompat tanpa suara. Leona benar-benar mengerti mengapa ayahnya sangat mempercayai Omi. Pada saat itu, mobil yang ditabrak di sebelahnya turun dengan dua pemuda berpakaian hitam. Bang, salah satu pemuda menghancurkan kap Porsche Leona 3 kali dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga kap mesin menyerah. Leona menatap Omi dan berkata, "Ini semua salahmu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada kecelakaan lalu lintas." Omi berkata, "Nona, Anda tidak turun. Biarkan saya menangani semuanya." Leona tertekan. Saya yang harus disalahkan. Beritahu mereka bahwa saya akan bertanggung jawab atas biaya perbaikan mobil mereka. Omi sudah keluar dari mobil. Salah satu pemuda memandang Omi dan berkata, "Nak, bisakah kamu mengemudi?" Omi melihat ke mobil yang lain. Memoles garis cat. Dan Omi bertanya, "Berapa banyak?" Pemuda lainnya berkata, "Setidaknya 100.000. Omi, saya bekerja dengan gaji sebulan hanya 100.000. Kalian benar-benar berani lionis saya. Mobil sampah ini bahkan mungkin tidak bernilai 100.000, kan?" Salah satu pemuda berkata dengan marah. "Nak, kamu berniat mencari kesalahan. Buka matamu dan lihat. Mobil macam apa ini?" Putra Don berkata, "Mobil rusak. Kamu." Pada saat ini, Leona sibuk keluar dari mobil. Melihat mobil lain. Wajahnya putih. Tetapi dia menabrak Bentley. Itu juga terlalu sial. Berapa kompensasinya? Omi tidak tahu apa-apa tentang mobil. Tapi sepertinya hanya satu pekerjaan cat. Omi mengeluarkan $100 dan berkata, "Saya tidak punya uang kembalian. Beri saya 50." Kedua pemuda itu melihat 100 yang dikeluarkan Omi. Tetapi juga berkata untuk menemukan 50. Dan tiba-tiba wajah mereka hijau. Tidak mengambil pengganggu seperti itu. Salah satu dari mereka meraung. "Nak, sepertinya kamu ingin menimbulkan masalah." Omi mendengus. Orang-orang yang ingin menimbulkan masalah adalah kalian. Mobil yang rusak. Menyeka cat. Jika saya tidak menemukan pekerjaan yang baik sekarang, $50 bahkan tidak akan diberikan. Kamu. Leona berjalan ke arah Omi dan berbisik. "Ini Bentley. Jangan mempermalukanku." "Bentley apa? Tidak secantik mobil kita." Omi membuntuti. Leona memelototi Omi dan berkata kepada kedua pemuda itu, "Maaf, saya bertanggung jawab penuh. Saya akan membayarnya." Leona mengeluarkan pena dan menulis cek saat itu juga. Mengatakan, "Ini 100.000. Lebih dari cukup untuk memperbaikinya. Beri aku wajah. Dan mari kita selesaikan ini secara pribadi. Oke?" Kedua pemuda itu berkata, "Saya tidak bisa membuat keputusan. Tunggu sebentar." Salah satu pemuda kembali ke mobil dan mengatakan sesuatu kepada seseorang yang duduk di belakang mobil. Lalu keluar lagi dan berkata, "Bos kami mengatakan bahwa 100.000 tidak cukup untuk memperbaikinya. Dan kami membutuhkan 300.000. Leona terkejut.
300.000. Bahkan jika itu Bentley dengan sedikit cat, harganya tidak 300.000 dolar. Bukan. Ini tidak seperti saya belum pernah melihat Bentley sebelumnya. Cat ini. Bahkan jika saya menggunakan cat impor asli, itu hanya 30-40 ribu. Saya salah sejak awal. Jadi saya hanya memberi Anda kompensasi 100 ribu untuk menyelesaikan masalah ini. Tanpa diduga, kalian menginginkan 300 ribu. Ini terlalu hitam. Ini urusanmu apakah akan memberi kompensasi atau tidak. Kami mengemudi dengan baik. Kamulah yang akan menabrak kami. Dan kamu masih memiliki keberanian untuk berpikir itu terlalu mahal. Apakah aku membiarkanmu menabrak kami? Leona menggigit giginya. Lupakan saja. Akui nasib burukmu. 300 ribu baik-baik saja. Leona tidak ingin menimbulkan masalah bagi ayahnya. Pihak lain berani secara terbuka menawarkan 300 ribu dan mengambil kesempatan untuk memeras. Tentu saja bukan orang biasa. Ayahnya sudah cukup sibuk. Jika pihak lain memiliki panggung yang besar, bukankah itu akan lebih merepotkan? Leona menulis ulang cek dan menyerahkannya kepada mereka. Ini 300 ribu. Tidak apa-apa. Omi melihat wanita itu berkedip dan memberi seseorang 300 ribu cek perak. Sangat tertekan. Dia bekerja selama sebulan hanya 100 ribu. Mengapa dia harus bisa menggaruk cat tunggal untuk 300 ribu? Dia hanya bernilai satu cat selama 3 bulan. Ini terlalu tidak adil. Omi tidak memiliki mobil mewah di matanya. Dia hanya tahu satu goresan cat. Kedua pemuda berpakaian hitam itu mengambil cek mereka dan hendak masuk ke mobil mereka dan pergi ketika Omi berteriak. Tunggu sebentar. Apa lagi yang kamu inginkan? Don berkata. Mobil Anda sudah selesai dengan itu. Mobil kami tidak. Apa maksudmu? Kedua pemuda itu sedikit marah. Bos mereka tidak peduli sebelum membuat mereka membayar 300 ribu. Tetapi mereka tidak berharap pihak lain tidak tahu berterima kasih dan direcoki. Omi menunjuk ke kap Porsche dan berkata, mobil Anda harus membayar 300 ribu untuk goresan cat. Jadi mobil kami, yang telah Anda hancurkan lubangnya. Takut itu tidak akan turun tanpa sejuta. Kan? Apa? 1 juta. Kedua pemuda itu sangat marah. Aku tidak akan memeras kalian. Mobilmu bisa membayar 300 ribu untuk goresan di cat. Lalu mobilku, kurang dari 1 juta. Anda pergi merampok. Anda Porsche. Macan. Mobil baru dengan pertandingan tertinggi bahkan tidak akan melebihi 1 juta. Lubang kecil. Anda ingin kami membayar Anda lebih dari harga seluruh mobil. Paru-paru kedua pemuda itu akan meledak. Omi berkata dengan keterlaluan dan tidak masuk akal. Saya tidak peduli. Saya hanya menghitungnya dengan tarif 300 ribu untuk satu pekerjaan cat. Dan saya juga ragu bahwa kalian menginginkan 300 ribu untuk mobil ini. Membeli merek baru. 300 ribu untuk membeli Bentley. Anda memberi saya 10 grosir. Omi mendengus. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Bayar. Kedua pemuda itu kembali ke mobil dan berkata kepada pria di kursi belakang. Bos, anak ini ingin kita membayarnya 1 juta dolar karena kita baru saja menghancurkan lubang di kap Porsche-nya. Pria di kursi belakang mobil tampak menyeberang dan berkata dengan marah. Beraninya kamu memerasnya dariku. Bagus, sangat bagus. Leona tidak ingin usil dan berkata kepada Omi. Baiklah, kembali. Omi berkata. Nona, bahkan jika kami salah sejak awal. Tetapi haruskah kami menelan harga diri kami ketika orang-orang mengacaukan Anda? Leona memelototi Omi. Mereka pasti orang-orang yang memiliki koneksi. Tidak mudah bagi ayahku untuk berbisnis di sini. Mengapa kamu perlu menyimpan dendam terhadap seseorang selama ratusan ribu ini? Omi berkata, ini tidak akan berhasil. Karena aku pengawalmu. Aku harus melakukan tugasku. Kamu diintimidasi sekarang. Aku harus mencari keadilan untuk majikanku. Kamu, pada saat itu, seorang pria parubaya turun dari kursi belakang Bentley dengan cerutu di mulutnya dan rambut senyaring penjudi. Pria parubaya itu bertanya dengan ceroboh, siapa yang menginginkan 1 juta dolar? Omi berkata, aku. Pria itu dengan tenang menyalakan cerutunya terlebih dahulu. Lalu tanpa melihat Omi, dia berkata kepada dua pemuda berpakaian hitam itu, sia-siakan dia untukku. Ya, bos. Kedua pemuda itu mendapat perintah dan segera bergegas ke Omi. Kedua pengawal ini, yang dia buru dari tim tentara bayaran asing, sangat kuat. Menghancurkan telapak tangan batu, tangan bintang surgawi. Dua pemuda berpakaian hitam bergegas.
Dan gerakan mereka sangat kejam. Omi mengamuk. Bahkan jika kamu tidak membayar, kamu masih ingin memukulku. Bang-bang. Omi langsung memukul. Tiba-tiba, dua pemuda berpakaian hitam teredam dan berbaring diam. Sebuah gerakan diletakkan pada saat yang sama. Pria yang sedang merokok cerutu tertegun di sana, tercengang pada Omi. Tidak dapat mempercayai apa yang terjadi dalam sekejap mata. Dua pengawal tentara bayaran asing yang sangat baik, berbaring dalam satu gerakan. Omi berjalan mendekat dan memetik cerutu dari mulut pria itu. Membawa pengawal tingkat ini, kamu bahkan berani keluar dan memeras. Kamu tidak menginginkan hidupmu, Omi mendengus. Pria parubaya itu menggigil. Kamu apa yang kamu bayar untuk itu? Omi mengulurkan tangannya. Pria parubaya itu berkata dengan gentar. Saudaraku, aku punya mata tetapi tidak bisa melihat Taisan. Banyak tersinggung. Aku Lubing dari Aula Feng Yun. Bisakah kamu memberiku wajah? Kita tidak akan bertarung dan kita akan bertemu satu sama lain beberapa hari lagi. Liona terkejut ketika mendengar Feng Yun Hall. Liona mendengar ayahnya mengatakan bahwa Feng Yun Hall adalah salah satu dari 3 kekuatan tidak teratur utama di kota Linjiang. Dan tidak banyak orang yang ingin nongkrong di sini berani menyinggung kekuatan tidak teratur. Saya tidak pernah berpikir untuk pemilik yang mengendarai Bentley ini sebenarnya adalah anggota Windy Hall. Apa aula neraka? Tidak pernah mendengarnya. Bayar untuk itu, Omi mendengus. Daging salib di wajah pria parubaya itu bergetar. Tidak banyak orang di 1 hektar tanah kota Linjiang yang berani begitu menghina Wind Cloud Hall. Adik laki-laki, jangan berlebihan. Omi berkata dengan tidak sabar. Aku memintamu untuk membayar kompensasi. Kamu memberiku omong kosong tentang Wind Cloud Hall. Apakah kamu yakin aku akan memomu? Kamu, pria parubaya itu benar-benar marah. Liona sibuk menarik Omi. Lupakan saja. Omi berkata. Nona, bagaimana ini bisa dilupakan? Omi melihat kembali ke pria parubaya itu lagi dan berkata, kompensasi atau tidak? Wajah pria parubaya itu menjadi dingin. Kamu akan menyesalinya. Bang, Omi tiba-tiba meninju perutnya. Pria parubaya itu jatuh dengan teriakan. Omi meraihnya dan meninjunya lagi. Jangan berkelahi. Aku akan membayarnya. Pria parubaya itu sibuk berteriak. Anggap kamu masuk akal. Pria parubaya itu mengembalikan cek yang baru saja ditulis Liona kepada Omi. Lalu menulis cek lagi seharga 700.000. Pergi. Omi masuk ke dalam mobil. Liona sudah masuk ke dalam mobil karena dia takut. Nona. Mengemudi, Omi mengingatkan. Liona menginjak pedal gas dan berjalan pergi dengan wajah khawatir. Omi, jika kamu menyakiti ayahku, aku pasti belum selesai denganmu. Jika kamu memukul pasukan yang tidak teratur, mereka pasti akan menyelidiki identitasku dan membalas dendam pada ayahku. Nona, saya membantu Anda dan Anda menyalahkan saya. Aku tidak perlu. Pada saat ini, pria parubaya itu berjongkok di tanah dengan perut tertutup. Baru saja ditinju oleh Omi. Bertanya-tanya apakah dia telah meninju perutnya. Ahem, pria parubaya itu terbatuk. Tetapi, dia batuk banyak darah dari mulutnya. Pada saat itu, 2 pengawal terbangun. Bos, apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana dengan mereka? Pria parubaya itu mengamuk. Kalian berdua pecundang. Apakah ini yang kamu sebut tentara bayaran yang telah menjilat darah di ujung pisau? Bos, kami, tunggu apa lagi? Cepat dan kejar mobil itu dari sebelumnya. Aku perlu tahu di mana mereka tinggal. Ya, bos. Saya akan segera menyusul. Salah satu tentara bayaran berlari untuk mengejar ketinggalan. Mengejutkan cepat juga. Yang lain tinggal di belakang untuk mengurus bos. Pada saat itu, telepon pria parubaya itu berdering. Dan ketika dia melihat, itu adalah putranya, yang bernama Luguan. Ayah, cepat kembali. Nada teleponnya rendah. Luguan, apa yang terjadi? Bukankah kamu melamar siapa pengawal pribadi siapa itu? Ayah, jangan sebutkan itu. Penjaga itu tidak berfungsi dan dia dipukuli. Apa? Siapa yang berani memukulimu? Pria parubaya itu sangat marah. Tetapi kemudian tiba-tiba terpikir olehnya bahwa dia juga baru saja dipukuli. Hari seperti apa ini hari ini? Putra saya dipukuli dan begitu juga orang tua saya. 10 menit kemudian, di sebuah villa besar tertentu di kota Linjiang, Lubing dan putranya Luguan. Mereka duduk berhadap-hadapan. Ketika Lubing melihat hidung dan wajah putranya, dia berkata dengan marah,
Siapa itu? Ayah. Nama orang itu adalah Omi. Saya awalnya pergi ke keluarga Song untuk melamar pekerjaan itu. Tetapi sayangnya, Song Daitian bahkan tidak memberikan wajah kepada Anda. Wakil Hall Master dari Windy Hall. Setelah itu, saya pergi ke keluarga Liu untuk melamar pekerjaan itu. Dan saya pikir seorang petani kecil pasti tidak akan berani tidak menghormati Anda. Tapi siapa yang tahu bahwa Liu Chenming bahkan tidak akan memberimu wajah. Lu Bing mengerutkan kening. Tapi Song Daitian dan Liu Chenming, keduanya pengusaha, tidak bisa menjadi lawanmu. Ayah Song Daitian mengundang seorang ahli turun dari pegunungan. Dan Liu Chenming juga menemukan seorang ahli. Sayalah yang diakui oleh Liu Chenming, yang disebut Omi bertarung. Omi itu, keterampilan seni bela dirinya sangat tinggi. Aku bukan tandingannya. Ayah, kamu adalah wakil master aula ketiga dari Wind Cloud Hall. Kamu harus membalaskan dendamku. Lu Bing sendiri sudah marah karena dipukuli. Tetapi sekarang putranya juga dipukuli seperti ini. Dia bahkan lebih marah. Song Daitian. Saya melihat bahwa dia benar-benar memiliki sayap yang keras. Dan Liu Chenming itu, hanya dengan dia menjadi orang luar, dia juga berani tidak menghormati saya. Dia tidak akan membiarkan keduanya pergi. Lu Bing mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Hei, Blackhead. Lakukan sesuatu untukku malam ini. Pergi ke rumah Song Daitian dan hukum putrinya dengan benar. Setelah menelepon, Lu Bing menelepon lagi. Hei, Deat Biao. Lakukan satu hal untukku di malam hari. Pergi ke rumah Liu Chenming dan memperkosa putrinya. Memperkosanya, Lu Guan sibuk berkata. Jangan memperkosa. Memperkosa. Menangkapnya kembali padaku. Lu Bing segera mengubah kata-katanya. Jangan kuat. Atau tangkap padaku. Ya, bos. Setelah menelepon, Lu Bing berkata, baiklah. Kedua hal yang tidak tahu berterima kasih ini akan mengetahui kekuatan malam ini. Jika saya tidak memberi mereka wajah, mereka benar-benar tidak menganggap serius wajah Lu Bing saya lagi. Berpikir bahwa saya adalah wakil kepala ketiga dari Aula Feng Yun. Seolah-olah saya tidak memiliki kekuatan. Lu Guan tersenyum. Terima kasih ayah. Kepala Hitam dan Biao berkabung. Mereka berdua berada di urutan kedua setelah tuanku dalam hal kekuatan. Mereka sudah selesai, 1 detik untuk mengingat membaca buku. Batuk-batuk. Pada saat itu, Lu Bing merasakan sakit di perutnya dan batuk banyak darah dari mulutnya lagi. Ayah, ada apa denganmu? Lu Guan sibuk bertanya. Lu Bing mengertakkan gigi dan berkata, Nak, sebenarnya, kamu tidak hanya dipukuli hari ini. Aku juga dipukuli. Aku baru saja dalam perjalanan kembali. Tidak hanya aku dipukuli, tetapi aku juga diperas seharga $1 juta. Apa, ayah? Itu tidak mungkin. Kamu adalah wakil Hall Master ketiga dari Wind Cloud Hall. Mengalahkanmu sama dengan mengalahkan Wind Cloud Hall. Siapa yang tidak berani memperhitungkan Wind Cloud Hall? Lu Guan luar biasa. Dapat dimengerti bahwa itu orang lain tidak akan memberinya wajah. Lagi pula, ayahnya hanya mewakili salah satu wakil kepala Wind Cloud Hall. Tapi memukuli ayahnya. Ini benar-benar berbeda dari memukulinya. Itu adalah perbedaan mendasar. F***. Saya tidak tahu siapa itu. Saya telah meminta Ermo untuk melacak mereka. Jangan biarkan saya menemukan mereka. Jika tidak saya akan mengambil nama keluarga mereka jika saya tidak memusnahkan mereka. Lu Bing berkata dengan gigi terkatup. Omi dan Liona kembali ke rumah. Wuma pergi tidur lebih awal. Pada saat ini, beberapa ratus meter dari rumah Liona, dalam kegelapan, seorang pria berbalik dan pergi. Pengawal tentara bayaran yang sama dengan Lu Bing baru saja bersama. Omi berdiri di pintu depan, menonton dari jauh saat tentara bayaran yang menguntit pergi. Omi tahu seseorang mengikutinya dalam perjalanan pulang. Tetapi Omi tidak bersuara karena Omi tidak ingin Liona tahu dan mengkhawatirkannya. Omi akan mengurusnya secara rahasia. Liona khawatir tentang ayahnya dan dia tidak akan terlalu khawatir jika Omi tidak memberitahunya. Begitu dia sampai di rumah, Liona langsung naik ke atas dan mengunci pintu kamar dan jendelanya. Untuknya hal terbesar malam ini adalah mencegah Omi berkomplot melawannya. Omi meninggalkan villa dalam sekejap mata dan mengejar tentara bayaran yang baru saja mengejarnya. Tentara bayaran itu mengeluarkan teleponnya dan mencoba menelepon bosnya untuk melapor. Hei, tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakangnya. Dan EBS. P.
Tentara bayaran itu berbalik dan melihat bahwa itu adalah Omi. Aku jelas melihatmu memasuki villa. Tentara bayaran itu terkejut bahwa Omi telah mengusirnya. Jika kamu masuk, bukankah kamu akan keluar lagi? Katakanlah, mengapa kamu mengikutiku? Tentara bayaran itu berbalik dan berlari. Dia masih percaya diri dengan ringannya. Berapa kali dia melarikan diri untuk hidupnya ketika itu adalah masalah hidup dan mati tergantung pada ringannya. Tetapi pada saat berikutnya, sebuah tangan diletakkan di bahunya. Berhenti untukku. Tentara bayaran itu segera merasakan beban berat di bahunya. Dan tubuhnya tidak tahan dengan beban itu dan jatuh. Omi mendengus. Saya menyarankan Anda untuk berhenti berlari. Tentara bayaran itu berkata dengan ketakutan. Ada kamera di mana-mana di persimpangan di sini. Saya tidak percaya Anda akan berani membunuh seseorang secara terbuka. Omi membuntuti. Ada lebih dari satu orang yang telah meninggal di tanganku. Apa? Tubuh tentara bayaran itu bergetar. Tentu saja. Omi harus menambahkan kehidupan sebelumnya setelah itu. Tetapi ketika dia datang ke dunia ini, Omi tidak membunuh siapapun. Selain itu, dunia ini ketat. Bahkan para ahli seni bela diri harus tunduk kepada negara dan tidak berani melakukan kejahatan dengan mudah. Tidak ada yang berani secara terbuka memprovokasi otoritas negara. Katakanlah, mengikuti kami. Apa rencananya? Tentara bayaran itu menjawab dengan jujur. Bos menyuruhku untuk mengikutimu dan mencari tahu di mana kamu tinggal. Cari tahu untuk apa rumahku? Omong kosong. Pasti mencari kesempatan untuk membalas dendam padamu. Omi mendengus. Kura-kura tua ini. Aku menyelamatkannya dengan ringan. Aku tidak menyangka bahwa dia tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi juga ingin membalas dendam padaku lagi. Bos kami adalah salah satu wakil penguasa Windy Hall. Anda telah memprovokasi bos kami. Anda dapat mengakui kemalangan Anda. Hahaha. Sungguh kemalangan yang diakui sendiri. Omi tertawa jijik. Omi bahkan tidak mengambil Windcloud Hall di matanya. Belum lagi fakta bahwa itu hanya wakil Hall Master dari Windcloud Hall masih mengakui nasib buruknya. Membuatnya tampak seperti itu Luwat Bing. Karakter yang sangat berhidung banteng. Pada saat ini, tidak jauh dari rumah Liona. Dalam kegelapan, seorang pria kekar memegang selembar kertas di tangannya. Dan di atas kertas tertulis alamat. Alamatnya persis rumah Liona. Pria kekar itu berbisik, menemukannya. Kemudian, pria kekar itu menyelam ke dalam kegelapan lagi dan berkeliling ke belakang Villa Liona. Dia melakukannya untuk menghindari pengawasan. Bagaimanapun, dia melakukan sesuatu yang buruk. Dan jika polisi mendapatkan bukti, dia tidak akan bisa bercampur di tempat ini dan harus melarikan diri. Ketika pria kekar itu melihat-lihat Villa Liona, cahaya di salah satu kamar di lantai 3 menyala. Jadi pria kekar itu meraih pipa pembuangan di dinding luar dengan satu tangan dan dengan mudah naik ke balkon lantai 3, tepat di luar kamar Liona. Namun, Liona sudah mengunci pintu kamar dan jendela balkon dan semuanya sampai mati karena dia mencegah Omi. Di jalan yang berjarak 1000 meter, Omi menamparkan tentara bayaran itu tanpa sadar. Tidak repot-repot mengganggunya. Setelah menamparkan tentara bayaran yang tidak sadarkan diri, Omi mengangkatnya, membuka penutup lubang pembuangan di jalan, dan melemparkan tentara bayaran itu ke pipa saluran pembuangan. Kemudian, Omi menepuknya dan kembali. Di kamar Liona. Liona sedang membaca. Liona adalah anak yang baik. Meskipun dia tahu dia tidak akan hidup lama, dia masih mencoba yang terbaik untuk hidup setiap hari. Kinerja akademisnya selalu di atas. Siswa terbaik dalam 10 besar untuk seluruh tahun senior. Saat itu, Liona mendengar bahwa kunci pintu balkonnya berderit. Seolah-olah seseorang sedang membukanya di luar. Dia tidak perlu menebak siapa itu. Liona sangat marah. Dia telah meremehkan keberanian Omi. Dan berpikir bahwa Omi harus melakukannya di tengah malam. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu baru jam 10 sekarang dan dia berani melakukannya padanya. Liona segera kembali ke tempat tidurnya, menyembunyikan pisau di belakang punggungnya dan berkata dengan marah, Omi, jika kamu berani menginjakkan kaki di kamarku selama setengah langkah, aku akan memanggil polisi. Pada saat ini, suara mencicit membuka pintu berhenti. Dan suara Omi datang dari luar, haha. Nona, pintu terkunci cukup rapat. Anda tahu cara melindungi diri sendiri. Saya lega. Saya hanya menguji Anda lah. Jangan khawatir. Omi, kamu keluar dari sini.
Di luar balkon, Omi menggendong seorang pria tegap yang telah pingsan di tangannya. Nona, hubungi saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Saya akan berada tepat di sebelah. Skram, Liona berteriak marah, kata Omi. Membawa pria kekar itu melompat dari balkon lantai 3 dan mendarat tanpa suara. Omi baru saja kembali dari luar dan segera mendengar keributan itu. Lalu Omi menamparkan pria kekar yang sedang membuka pintu dan membuatnya pingsan. Kebetulan Nona salah paham dengannya. Tapi, Omi tidak membuat penjelasan apapun. Karena Omi tidak ingin Nona khawatir. Masalah apapun, Omi diam-diam akan menyelesaikannya untuknya. Tentu saja, tidak ada gunanya bagi Omi untuk menjelaskan bahkan jika dia melakukannya. Karena Nona pasti tidak akan membuka pintu. Omi membawa pria bertali yang pingsan ke belakang villa. Pah, Omi menamparkan pria kekar itu bangun. Siapa yang menyelinap padaku? Setelah bangun, pria yang tegap itu panik dan memanjat. Omi tertawa. Kamu bahkan tidak tahu siapa yang menamparmu tak sadarkan diri. Dan dengan kucing berkaki 3 ini, kamu memiliki keberanian untuk keluar dan nongkrong. Pria yang tegap itu memandang Omi dan berkata dengan kaget. Apakah kamu menembakku tak sadarkan diri? Atau siapa lagi? Kamu, pria kekar itu memandang Omi dengan tidak percaya. Namanya adalah Deat Biao. Dia adalah salah satu dari beberapa jenderal ganas terkuat di bawah tangan Lu Bing, wakil kepala Wind Cloud Hall. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ada orang lain yang telah menamparnya hingga pingsan. Mata Omi tiba-tiba menjadi dingin dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan untuk membuka pintu wanita kita? Aku, katakan itu. Jangan salahkan aku jika kamu tidak melakukannya. Omi mengangkat tangannya. Aku bilang aku berkata. Aku diminta untuk datang oleh bos kita. Siapa bosmu? Dia Lu Bing, salah satu wakil pemilik Feng Yun Hall. Dan putranya pergi ke perusahaan Liu Chenming untuk mewawancarai pengawal pribadi sore ini. Tetapi Liu Chenming tidak memberikan wajah. Jadi bos mengirim saya untuk menangkap putri Liu Chenming. Ditangkap untuk apa? Alis Omi berkerut. Awalnya, bos mengatakan bahwa saya harus datang dan memaksa putri Liu Chenming. Tetapi kemudian Tuan Muda Lu Guan berkata untuk tidak memaksanya dan membiarkan saya menangkapnya kembali. Jadi, menangkap punggungnya pasti tidur dengan Tuan Muda Lu Guan. Omi sangat marah. Pikir dunia ini sangat damai. Tidak berpikir ada begitu banyak hooligan. Jika saya tidak kembali dengan cepat, saya akan ditangkap oleh Anda putra seorang. Omi merasa takut. Jika wanita itu benar-benar ditangkap, kemana Omi akan pergi untuk menemukannya? Don adalah orang asing di kota, dan memberinya alamat tidak secepat itu untuk menemukannya. Bisakah aku pergi sekarang? Kui Gon bertanya. Cek kamu. Omi menendang kepalanya dan berkata dengan marah. Kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Jadi apa yang kamu inginkan? Omi pasti ingin menghancurkannya. Tapi pria ini hanyalah seorang pria kecil. Pemerintah di dunia ini sangat ketat. Omi tidak ingin membuat Liu Chenming dan Liona terlibat dalam kasus pembunuhan. Liu Chenming menyewa pengawal hanya untuk menjaga putrinya tetap aman. Tetapi jika itu membawa banyak masalah pada dirinya sendiri, dia mungkin juga tidak menyewanya. Namun, pembunuhan bisa dihindari. Tetapi pemukulan yang kejam pasti tidak akan terhindarkan. Bang-bang, Omi meraih pria kekar itu dan memukulinya. Memukuli pria kekar itu dengan sangat parah sehingga hidungnya memar dan kepalanya berdarah. Kembalilah dan beritahu Lu Bing bahwa jika kamu berani menyentuh satu rambut wanitaku lagi, jangan salahkan aku, Omi, karena bersikap kasar. Ya, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Skram, pria yang tegap itu melarikan diri dengan berantakan. Omi kembali ke bawah villa, melompat, dan terbang ke balkon kamarnya di lantai 3. Omi menekan tangannya ke dinding dan menutup matanya untuk merasakan kamar sebelah dan melihat apakah ada yang salah dengan wanita itu. Dia mendengar detak jantung Liona. Detak jantung Liona cepat dan sepertinya takut. Mungkin takut Omi masih akan datang untuk mencongkel pintu terbuka di tengah malam. Omi menghela nafas sebelum dia menyalakan TV di kamarnya. Menikmati TV. 1 jam kemudian, di sebuah villa tertentu, pria kekar itu berlutut di ruang tamu dengan hidung bengkak. Dia juga memiliki pria kurus lain yang berlutut di sampingnya. Pria kurus itu juga memiliki hidung bengkak. Lu Bing dipenuhi dengan kemarahan. Dia mengirim 2 ahli. 1 untuk memberi pelajaran kepada Song Daitian dan putrinya. Dan 1 untuk menangkap putri Liu Chenming.
Tetapi sebagai hasilnya, kedua ahli kembali dengan wajah memar. Ada juga pengawal tentara bayaran yang dikirim untuk mengikuti pria dan wanita yang memukulinya. Tetapi dia bahkan tidak kembali. Kehilangan Bill menangis. Bos, apa yang kamu lakukan? Kamu hampir membunuhku. Pengawal yang disewa Liu Chenming untuk putrinya. Seni bela diri sangat tinggi. Saya bahkan bukan lawan. Hampir tidak bisa kembali. Saya tidak akan pernah melakukan tugas semacam ini lagi. Yang di sebelahnya, yang disebut Black Cloud, juga berteriak. Bos, Song Daitian juga menyewa pengawal. Dan pengawal itu sangat terkenal. Saya mendengar bahwa dia turun dari pegunungan. Dan tuannya masih berada di 20 teratas dari seluruh peringkat pembunuh kekaisaran. Bos, maaf. Saya mempermalukan Anda. Saya kencing di tempat. Lu Bing menamparkan meja. Mereka semua sampah. Oh, bos. Kita benar-benar tidak bisa melakukannya. Lu Bing merenung dan berkata. Sepertinya Song Daitian memang tidak mudah dipusingkan. Dia memiliki banyak pendukung. Tapi apa itu Liu Chenming? Mengapa dia bahkan bisa menginjak wajahku? Pergi. Selidiki untukku. Apa asal-usul pengawal yang disewa Liu Chenming itu? Kepala hitam itu bertanya. Bos, bagaimana dengan sisi Song Daitian? Lupakan sisi Song Daitian untuk saat ini. Kita akan membicarakannya nanti ketika kita menemukan kesempatan. Keesokan paginya, Omi menonton drama sepanjang malam. Berjalan keluar dari kamarnya dan berbaring di balkon. Sama seperti Liona juga berjalan keluar dari balkon. Hanya untuk melihat dua lingkaran hitam di bawah matanya. Omi langsung tahu bahwa Nona pasti tidak bisa tidur tadi malam. Karena dia terus-menerus khawatir Omi akan menyelinap ke kamarnya. Nona, saya tidak tidur nyenyak tadi malam. Liona memelototi Omi. Meskipun Omi tidak membuka pintunya di belakangnya lagi tadi malam. Dia masih tidak menatap Omi dengan baik. Omi tertawa. Nona, lihat itu. Tidak ada yang terjadi tadi malam. Semuanya hanya Anda yang mengkhawatirkan secara membabi buta. Omi, kamu mencoba masuk ke kamarku jam 10 tadi malam. Jangan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Aku akan berbicara dengan ayahku tentang ini. Awalnya tadi malam, Liona ingin menelepon ayahnya. Tetapi sangat larut malam karena takut mengganggu istirahat ayahnya. Selain itu, ayahnya berada di luar kota. Jika Omi benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, apa yang bisa dilakukan ayahnya jika dia tahu? Akhirnya Liona tidak menelepon Liu Chenming tadi malam. Omi sibuk, Nona. Kecuali menjadi pengawal. Saya tidak bisa melakukan hal lain untuk mencampur-adukan makanan saya. Jadi mengapa repot-repot? Bukankah tidak ada yang terjadi sepanjang malam sesudahnya? Ketika Liona melihat sedikit kekhawatiran benar-benar muncul di wajah Omi, dia bertanya-tanya, apakah Omi benar-benar mencoba mencari nafkah? Apakah kamu benar-benar takut ayahku akan memecatnya? Jadi jika saya memberitahu ayah saya dan dia memecatnya, apakah dia akan begitu putus asa dan berpikiran terbuka sehingga dia hanya akan meniduri saya tanpa peduli di dunia? Liona mengubah kata-katanya dan berkata, oke. Saya bisa membuat ayah saya dalam kegelapan untuk saat ini tentang Anda mencongkel pintu kamar saya tadi malam. Tetapi jika ada waktu berikutnya, saya pasti akan memberitahu ayah saya dan memanggil polisi. Omi menyeringai. Terima kasih, Nona. Jangan khawatir. Itu tidak akan terjadi lagi. Saya tidak ingin kehilangan pekerjaan saya. Liona kembali ke kamarnya. Omi tersenyum pahit. Citranya adalah untuk memulai. Tidak mudah untuk mengubah citranya. Dia hanya bisa menggunakan waktu. Omi turun setelah menyikat gigi dan mencuci muka. Nona sudah sarapan. Nona, kamu menyikat gigi begitu cepat. Omi dengan nakal berjalan mendekat dan duduk di meja untuk makan bersama Nona. Liona hanya mendengus. Tidak mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Omi makan atau semacamnya. Setelah sarapan, Omi bersiap untuk secara pribadi mengantar Nona ke sekolah. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat mobil dan melihat apakah itu ide yang baik untuk melihat mobil. Ingat situs web Natia, online. Omi cukup gugup untuk pertama kalinya di jalan dan keluar dari villa perlahan dan santai. Setelah memasuki jalan, dengan begitu banyak mobil, Omi bahkan lebih berhati-hati. Namun, Omi merasa senang bahwa dia benar-benar bisa mengemudi. Perlahan, setelah mengemudi 7 atau 8 kilometer, Omi jauh lebih terampil. Merasa tidak lebih dari itu.
Suasana di dalam mobil membosankan. Jadi Omi dengan bersemangat bertanya, "Nona, bagaimana saya mengemudi?" Liona membiarkan mulutnya terbuka dan tidak berbicara. "Ngomong-ngomong, Nona, pria yang mengendarai semacam Bentley tadi malam dan memberi Anda kompensasi untuk uang kertas. Apakah dia juga pergi ke bank untuk menguangkannya?" Liona terengah-engah. "Anda benar-benar berpikir bahwa jika orang kehilangan uang, mereka pasti sudah menelepon bank dan menghentikan pembayaran tunai. Ah, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Jika kamu mengatakannya, aku akan memintanya memberimu uang tunai tadi malam." Tidak mudah bagi ayah saya untuk mendapatkan pijakan di kota ini. Itu semua adalah ular lokal. Pada akhirnya semua akun akan diselesaikan di kepala ayah saya. Anda harus tahu apa yang ingin saya katakan. Meskipun Anda kuat dalam seni bela diri, Anda tidak dapat melindungi siapapun selama sisa hidup Anda, apalagi sepanjang waktu. Tadi malam saya seharusnya membayar sejumlah uang untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi Anda bersikeras untuk mengacaukannya untuk saya. Dan tagihan akan berakhir di kepala ayah saya. Omi sibuk berkata, "Jangan khawatir. Jika mereka berani, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Hanya bertumpu pada kemenangan mereka hanya akan membuat mereka lebih sombong." Omi tidak begitu setuju dengan sudut pandang wanita itu. "Saya memberi kompensasi kepada mereka sebesar 300.000. Meskipun ayah saya kehilangan uang ini. Tetapi kami mendapat kedamaian. 300.000 dengan cepat mendapatkan kembali. Tetapi untuk menyinggung tanah yang tidak masuk akal seperti itu. Ular itu. Jika mereka diam-diam memberi ayahku trik kotor, mungkin kehilangan 30 juta. Atau bahkan nyawa. Hal-hal yang bisa diselesaikan dengan uang selalu sepele. Omi, mari kita lupakan masalah ini. Jika kamu benar-benar ingin mencari nafkah sebagai pengawal, harap diingat bahwa bukan karena semakin baik kamu dalam seni bela diri, semakin baik kamu akan dapat melindungi majikanmu." Omi terdiam. Tapi apa yang dipahami Omi masuk akal. Semakin tinggi keterampilan bela diri, bukan berarti semakin mampu melindungi keselamatan majikan Anda, pikir Omi. Sesampainya di SMA Awan Putih, Omi mengendarai mobil ke tempat parkir di sebelah pintu masuk sekolah. Omi ingat apa yang terjadi di sini kemarin malam, dan tidak bisa menahan senyum pahit, dan bertanya-tanya apa yang terjadi di balik yang mobilnya dia hancurkan. Liona membawa ranselnya dan menuju ke pintu masuk sekolah. Omi mengikuti di belakang. Kemarin, Liu Chenming mengatakan bahwa dia akan mengatur agar Omi pergi ke kelas Liona. Dan saya tidak tahu apakah dia telah mengaturnya. Pada saat itu, sebuah mobil melaju dan berhenti di sampingnya. 3 orang turun dari mobil. Omi menoleh dan melihat bahwa, secara kebetulan, itu adalah Song Daitian, serta pemuda seperti petani yang dia akui. Dan seorang wanita muda yang super cantik. Wanita muda yang terlihat agak nakal dan imut. Dan sangat cantik. Omi tiba-tiba tersenyum pada Song Daitian dan berkata, "Ini kamu. Kebetulan sekali." Liona juga melihat ke belakang dan melihat bahwa Song Yuer yang datang. Salah satu dari 4 bunga SMA Baiyun. Liona tentu saja mengenal Song Yuer. Tetapi kami tidak berada di kelas yang sama dan tidak memiliki persahabatan. Hal pertama yang terjadi adalah Song Daitian melihat Omi dan tertegun. Omi menyapa Song Daitian dengan hangat. "Bos Song, secara pribadi mengirim putrimu ke sekolah ah." "Oh." Song Daitian tampak sedikit malu dan menganggukkan kepalanya. Omi, di sisi lain, tidak memiliki rasa malu. Seolah-olah dia melihat seorang kenalan. Omi tidak membenci bahwa dia tidak diterima kemarin. Lagi pula, ini adalah masalah kehendakmu. Omi adalah orang yang masuk akal. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Omi memandang gadis cantik yang lucu dan imut itu dan berkata sambil tersenyum. "Bos Song, ini putrimu. Bukankah dia? Lumayan. Dia cukup tampan ah. Hampir menyusul wanita kita." Alis Song Daitian berkerut. "Nonamu. Apa maksudmu?" Omi membuka mulutnya dan tertawa hehe. "Bos Song, kamu belum tahu. Meskipun kamu tidak beruntung dan tidak mendapatkanku kemarin, aku sekarang adalah pengawal pribadi kampus. Dan itu adalah wanita kita." Omi menunjuk Liona yang terlihat di depan. Alis Song Daitian berkerut. Tidak menyangka Omi akan menjadi pengawal putri Liu Chenming. Omi memandang pengawal Song Yuer yang tampak seperti pekerja petani dan tersenyum. "Selamat pagi, Saudara Liu. Kamu juga mulai bekerja hari ini." Namun,
Pengawal seperti buruh tani Liu Yue itu tampak jijik dengan Omi. Terutama kata mulai bekerja. Omi tersenyum. Saudara Liu, saya tidak mencuri pekerjaan Anda dari Anda. Jadi jangan terlihat tidak senang dengan saya. Ngomong-ngomong, Saudara Liu, mengapa kamu masih mengenakan pakaian kuno seperti itu? Bukankah majikanmu memberimu pakaian baru? Liu Yue dengan dingin berkata, bukan urusanmu. Apakah aku mengenalmu dengan baik? Omi tertawa. Saudara Liu, saya tahu mengapa Anda masih mengenakan gaun norak seperti itu. Saya melihat sepatah kata pun dari TV yang disebut berpura-pura. Anda pasti berpura-pura. Hahaha. Saya menebaknya dengan benar. Wajah Liu Yue menjadi gelap dan dia berkata dengan marah. Omi, tolong perhatikan kata-katamu. Liu Yue terbakar. Omi benar-benar mengatakan bahwa dia berpura-pura dibandingkan di depan Song Daitian dan Song Yuer. Pada saat itu, Song Yuer mendengus. Kamu Omi. Omi memandang Song Yuer, dia tersenyum dan berkata, ya, kamu adalah Nona Song yang memanggilku Paman Tang kemarin. Nona Song, halo, saya sopan di ruangan ini. Saya hampir menjadi pengawal Anda kemarin. Song Yuer berkata dengan marah, Omi, kamu mengambil keuntungan dariku. Dan kamu masih memiliki wajah untuk mengatakannya. Liu Yue, tunggu apa lagi? Pukul dia untukku. Pada saat ini, Song Daitian sibuk memarahi. Yuer, Liu Yue turun gunung untuk melindungi keselamatanmu, bukan premanmu. Song Yuer tidak yakin. Tapi, ayah, Omi ini memanfaatkanku di telepon kemarin. Apakah kita akan melepaskannya? Omi sibuk berkata, Nona Song, ini salahmu. Kemarin jelas kamu sendiri yang memanggilku sepupu. Aku tidak memaksamu untuk melakukannya. Tapi kamu kehilangan identitasmu sebagai wanita 1000 emas. Oh. Song Yuer yang marah itu. Omi sangat. Tapi masih terlihat seperti orang yang benar. Liu Yue. Pukul dia untuk kuah. Song Yuer dengan susah payah dan berubah-ubah memerintahkan kepada Liu Yue. Song Daitian dengan keras memarahi. Yuer, apakah kamu sudah selesai membuat keributan? Song Yuer sangat dirugikan. Song Daitian kemudian berkata kepada Liu Yue yang penuh ketidaksenangan. Liu Yue, tugasmu adalah melindungi keselamatan Yuer. Jika Yuer membiarkanmu memukul siapapun lagi tanpa alasan, kamu harus mengabaikannya. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Oh, Liu Yue menatap Omi. Omi tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Bos Song, tidak apa-apa. Kita belum tahu siapa yang memukuli siapa. Song Daitian menoleh untuk melihat Omi dan berkata dengan sangat sedih. Omi, tolong perhatikan juga kata-katamu di masa depan. Aku tidak melihat wajahmu. Aku melihat wajah bosmu Liu Chenming. Pada saat ini, seorang pemuda dengan buket bunga besar di tangannya berjalan ke Song Yuer dan berkata, Yuer, 2 hari tanpa melihatmu. Ini seperti 3 musim. Bagaimana kabarmu 2 hari ini? Ini adalah bunga yang saya beli pagi-pagi sekali. Terutama dari kota 100 bunga 30 km jauhnya. Saya baru saja mengambilnya di pagi hari. 99 mawar. Mewakili 99 hati sejati saya untuk Anda. Pemuda itu menyerahkan bunga itu kepada Song Yuer. Pemuda ini adalah salah satu dari 5 penjahat SMA Baiyun. Cao Yan. Song Daitian melihat Cao Yan memberikan bunga kepada putrinya di depannya. Wajahnya sangat tidak bahagia. Song Yuer sudah terbakar karena Omi. Dan sekarang pelamar lain yang menjengkelkan. Bahkan lebih marah. Kepada pengawalnya Liu Yue berteriak. Liu Yue, tunggu apa lagi? Singkirkan lalatnya. Liu Yue tertawa dalam hatinya. Inilah kesempatan lain untuk tampil di depan Nona. Liu Yue sibuk berkata. Nona, lalat ini, serahkan padaku mulai sekarang. Omi kebetulan berdiri di samping Cao Yan itu. Omi berkata dengan antusias. Saudara Liu, mengapa mengganggumu dengan masalah kecil ini? Aku akan membantumu. Omi terbang. Bunga-bunga di tangan Cao Yan tersebar. Dan tubuhnya juga menyerempet tanah. Dan dia terbang ke semak-semak bunga 20 meter jauhnya sekaligus. Liu Yue mencoba pamer di depan wanita itu. Tetapi didahului oleh Omi, orang luar, dengan kemarahan di dalam hatinya. Omi, apa maksudmu? Omi dengan sibuk berkata. Saudara Liu, tidak perlu bersyukur. Kita semua berada dalam pekerjaan yang sama. Apa masalah besar tentang masalah kecil ini? Liu Yue menyala dan berkata, Omi, apakah kamu pengawal wanitaku atau aku?
Apa yang kamu berikan padaku untuk merampok? Saudara Liu. Aku hanya mencoba berhubungan baik denganmu ah. Selain itu hanya mengusir orang kecil. Mengapa begitu marah? Saya benar-benar mencoba untuk mendekati Anda karena kita semua berada dalam bisnis yang sama dan Anda memiliki beberapa kesalahpahaman tentang saya. Jika Anda ingin melakukannya sendiri, Anda seharusnya mengatakannya. Namun, Anda dapat dengan mudah membuat Bos Song berpikir bahwa Anda ingin tampil di depan wanita Anda dan mendapatkan niat baik. Perilaku semacam ini untuk memukul seorang wanita bukanlah sesuatu yang dapat kami lakukan oleh pengawal. Anda tidak ingin mendiskreditkan industri kami ya? Liu Yue berkata dengan marah. Omi, kamulah yang memukul ide Nona. Liu Yue sibuk menatap Song Daitian dan menjelaskan. Paman Song, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak punya ide seperti itu. Song Daitian memandang Omi dengan mendengus. Omi, nonamu sendiri tidak akan melindungimu. Mengapa kamu ikut campur dalam begitu banyak hal yang menganggur? Omi tersenyum. Lupakan saja. Saya awalnya ingin memperbaiki hubungan dengan saudara Liu. Lagi pula, teman sebaya. Siapa tahu Anda semua mengira saya ikut campur. Hanya saja, hitung saya. Liu Yue tidak menyukai Omi mengucapkan kata teman sebaya, dan memperingatkan. Omi, aku bukan teman sebaya denganmu. Tolong jangan menempatkanku dalam kategori yang sama denganmu. Bukan teman sebaya. Bukankah kamu pengawal juga? Oh, ngomong-ngomong, berapa banyak yang Anda hasilkan sebulan? Apakah Anda memiliki $100.000? Bos kami memberi saya $100.000 sebulan. Dengan makanan dan tempat tinggal termasuk. Hehehe, bagaimana dengan Anda? Katakan saja. Ungkapkan saja di antara teman sebaya. Liu Yue mengertakkan gigi. Omi, aku akan mengatakannya lagi. Aku bukan teman sebayamu. Potong. Keduanya adalah pengawal. Apa bedanya? Kamu berpikir bahwa menjadi pengawal adalah status rendah. Jadi kamu tidak mengenali identitasmu sebagai pengawal. Lihat dirimu. Dan katakan bahwa itu tidak mengenai Nona. Jika tidak, mengapa kamu begitu khawatir tentang statusmu? Baiklah. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Nonaku jauh. Omi berbalik dan mengajar Liona. Berteriak. Nona, tunggu aku. Liu Yue dengan marah melihat sosok Omi yang jauh. Dia diperintahkan oleh tuannya untuk turun gunung untuk melindungi Song Yuer. Dia tidak melakukannya demi uang. Itu adalah tindakan mulia. Tetapi dia dikatakan oleh Omi sebagai teman sebaya. Hek, Omi melakukannya demi uang. Bisakah dia menjadi teman sebaya? Apa api? Song Daitian sibuk menghibur. Liu Yue, lupakan saja. Apa gunanya memperhatikan orang seperti ini? Kamu turun gunung untuk melindungi Yuer. Ini semacam bantuan gratis. Kamu adalah VIP keluarga kami. Bagaimana kamu dan Omi bisa memiliki sifat yang sama? Liu Yue berkata. Paman Song, aku benar-benar ingin memukulnya. Song Daitian berkata. Jika Omi bukan pengawal yang disewa oleh Liu Chenming, Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka. Tetapi identitasnya saat ini adalah orang Liu Chenming. Yang disebut memukuli anjing itu masih perlu melihat tuannya. Kamu memukul Omi. Tapi di belakang layar, itu adalah dendam antara aku dan Liu Chenming. Liu Chenming adalah orang dengan kekuatan finansial yang besar. Mungkin masih ada kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Kita tidak perlu memiliki ketidakbahagiaan karena pengawal. Inilah alasan mengapa Song Daitian tidak mengizinkan Liu Yue berkonflik dengan Omi. Omi menyusul Liona. Nona, jangan pergi begitu cepat. Liona berkata. Omi, kamu sekarang adalah pengawalku. Dan semua yang kamu katakan dan lakukan terkait dengan ayahku. Jika kamu memiliki masalah dengan orang-orang Song Daitian, itu sama seperti jika ada ketidakbahagiaan antara ayahku dan Song Daitian. Nona, bagaimana itu bisa terjadi? Saya sangat menghormati Song Daitian. Saya juga sangat menghormati saudara Liu. Saya hanya berinisiatif untuk membantunya dengan bantuan kecil. Hanya untuk menunjukkan niat baik kepadanya. Bagaimana saya bisa membiarkan ayahmu bersenang-senang dengan ayahnya? Baiklah. Aku tidak ingin mendengarkan sofismemu. Bagaimanapun kamu menjauh dari mereka di masa depan. Jika kamu dipukuli oleh pengawal Song Yuer dan kehilangan wajah ayahku, lebih baik kamu berhati-hati. Hehe, Nona, kamu meremehkanku. Hanya pengawal Song Yuer itu. Dia terlihat seperti orang bodoh.
di mana dia bisa menjadi lawanku. Tidak akan mudah bagiku untuk benar-benar merawatnya. Tentu saja, kita semua berada dalam pekerjaan yang sama. Saya tidak bisa melakukan itu. Rekan-rekan seharusnya saling menjaga. Liona sangat terdiam saat Omi menggelengkan kepalanya. Tidak ingin mengatakan apa-apa. Dan langsung naik ke atas. Omi datang ke senior 3 Class terlebih dahulu. Omi, kemarilah. Apakah kamu pergi ke rumah sakit akhir pekan ini? Rekan satu meja Carlos bertanya dengan prihatin. Omi mengangguk. Hehe, terima kasih atas perhatianmu. Aku baik-baik saja. Wow, bagus. Kamu akhirnya kembali normal, kata Carlos. Ngomong-ngomong, Carlos, aku mungkin harus berganti kelas, kata Omi. Ah, pindah kelas. Ya, saya sekarang pengawal kampus wanita saya. Dan saya mungkin harus pindah ke kelas wanita saya. Wanita saya adalah Liona. Carlos menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepertinya kamu belum sehat. Lebih baik, Omi. Jika kamu baik-baik saja, mengapa kamu mengatakan sesuatu seperti itu? Pengawal pribadi Liona seperti apa? Apakah kamu tahu siapa Liona? Omi mengangguk. Tentu saja aku tahu. Wanita kita adalah salah satu bunga sekolah SMA Baiyun. Mengetahui bahwa kamu masih berbicara omong kosong. Dia bukan hanya bunga sekolah. Dia juga generasi kedua yang kaya. Tidak ada pria di dunia sebelum dia mempekerjakanmu sebagai semacam pengawal. Aku serius. Pada saat ini, anak laki-laki di barisan depan berbalik dan meraung. Apa suaranya? Tidakkah kamu mendengar bel berbunyi untuk kelas pagi? Carlos segera menundukkan kepalanya. Tidak berani berbicara dengan Omi lagi. Yang disebut orang seperti apa? Berteman seperti apa? Alasan mengapa Carlos bisa menjadi kelas dengan Omi justru karena Carlos adalah kelas dengan Omi. Tentu saja, mengacu pada aspek sampah. Anak laki-laki di barisan depan memandang Omi lagi dan berkata, kamu nerotik, bisakah kamu sedikit tenang? Jika Anda akan gila, mendapatkan neraka keluar dari sini. Kembali menjadi pengawal pribadi bunga sekolah. Mimpi orang bodoh. Tidak melihat burung seperti apa Anda. Omi. Jika kamu terus merengek, aku akan menebasmu sampai mati jika kamu tidak percaya padaku. Keributan di sini sudah menarik perhatian seluruh kelas, dan semua siswa di kelas melihat Omi dan barisan depannya. Omi dicengkeram tanpa alasan dan sangat tertekan. Omi berkata, saudara ini, tolong bicara dengan sopan. Meskipun semua orang tahu bahwa saya adalah orang yang sopan. Tetapi jika saya bertemu seseorang yang tidak sopan, saya tidak ingin berbicara dengan sopan kepadanya. Misalnya, Anda tidak berbicara dengan sopan kepada saya sekarang. Jika Anda tidak berbicara dengan sopan kepada saya lagi, hati-hati saya juga tidak akan berbicara dengan sopan kepada Anda. Ah, anak laki-laki di barisan depan berteriak. Dan string Omi yang sopan. Sopan, sopan, sopan membuatnya mati rasa dan terganggu. Fik kamu. Apa fik kamu? Anak laki-laki di barisan depan menamparkan meja Omi. Carlos sibuk. Omi, jangan katakan itu. Mereka adalah siswa top. Guru tidak akan membantu kita. Omi terengah-engah. Saya tidak peduli siswa top apa. Jika mereka berani memainkan, saya akan mendidiknya. Rumput kamu. Apa yang kamu? Kamu berani mendidikku. Anak laki-laki di barisan depan segera meraih pakaian Omi. Alasan mengapa dia berani mengambil pakaian Omi adalah karena dia biasanya sangat membenci Omi. Omi adalah orang kelas yang sangat rendah di matanya. Kedua, dia adalah salah satu siswa terbaik di kelasnya. Sementara Omi adalah salah satu dari 10.000 tahun ke bawah. Tetapi saat ini Omi masih mengatakan bahwa dia ingin mendidiknya. Membuatnya sangat marah. Omi, rumput kamu. Kamu adalah sampah kelas. Apa kamu? Anak laki-laki di barisan depan meraih kera Omi dan berteriak. Omi sangat marah dan tiba-tiba bergetar dengan kekuatan internal. Ah, anak laki-laki di barisan depan tiba-tiba merasa seperti sengatan listrik dan sibuk melepaskan Omi. Pada saat itu, Omi mengambil pakaian anak laki-laki lain dan melemparkannya ke tumpukan sampah kelas. Swoosh, pria itu terbang ke tumpukan sampah di sudut. Aduh, tubuh pria itu gemetar dan menjerit. Para siswa di kelas memandang Omi dengan takjub. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk membuang 100 pound orang ke tumpukan sampah? Setidaknya 4 atau 5 meter terpisah. Carlos berkata dengan takjub. Omi, kenapa kamu begitu kuat? Kamu dulu lemah. Ya.
Omi tersenyum. Dulu aku berpura-pura membandingkan dengan sengaja. Tapi sekarang aku tidak ingin berpura-pura. Apa maksudku? Dulu aku sengaja berpura-pura membandingkan dan bertindak lemah. Tapi sekarang aku tidak ingin berpura-pura. Omi berpikir bahwa Carlos tidak mendengar dengan jelas dan mengatakannya dengan keras. Seluruh kelas memandang Omi tercengang. Bukankah dia tersipu bahkan jika dia memalsukan perbandingan? Kata berpura-pura membandingkan adalah kata yang pernah dilihat Omi di TV. Omi mungkin tahu artinya. Tetapi tidak tahu bahwa berpura-pura membandingkan adalah istilah yang menghina dan mengira itu adalah kata sifat. Jadi dia dengan berani mengatakan bahwa dia berpura-pura membandingkan. Tidak tersipu sedikit pun. Anak laki-laki yang telah dibuang ke tempat sampah oleh Omi jatuh ke tempat sampah dan berteriak oi dan oi. Pada saat itu, ketua kelas naik dan membantu siswa itu naik. Haruskah kami membawamu ke rumah sakit? Tidak. Bantu aku kembali ke tempat dudukku. Aku perlu menelepon Zhou Peng kembali. Dia akan menungguku. Sebaiknya aku melapor ke ketua kelas dulu. Siswa itu dibantu kembali ke tempat duduknya oleh ketua kelas. Omi menghibur. Saudara ini, mulai sekarang, kamu harus seperti aku. Bersikap sopan dan beradab. Jika kamu tidak diberi pelajaran olehku hari ini, kamu akan diajar oleh orang lain keesokan harinya. Sungai dan danau berbahaya. Hati manusia. F** cek kamu. Apakah kamu sudah cukup mengatakannya? Pria itu berbalik. Dan bahkan berani meneriaki Omi lagi setelah dibuang ke tempat sampah. Omi terkejut. Dan mengira dia telah mempelajari pelajarannya dan pasti tidak akan berani. Omi, tunggu saja. Zhou Peng adalah siswa miskin yang aku les. Anak laki-laki di barisan depan mengeluarkan ponselnya setelah mengatakan itu dan memanggil. Tetapi sayangnya tidak ada yang menjawab. Jadi dia mengirim pesan, Zhou Peng, saya dipukuli oleh Omi. Omi menghela nafas. Sayangnya, lupakan saja. Omi tidak ingin akur dengan orang tingkat rendah seperti ini. Carlos berbisik. Omi, apakah kamu tahu seni bela diri? Omi menganggukkan kepalanya. Ya, sial. Kamu berpura-pura terlalu dalam. Kamu bahkan bisa menyembunyikan seni bela diri begitu dalam. Apa gunanya bergaul denganku? Seorang hangman, Carlos tidak bisa mengerti dan menatap Omi. Haha, sekarang kamu percaya apa yang baru saja aku katakan. Aku pengawal pribadi Leona. Aku agak percaya. Omi ingat apa yang dikatakan anak laki-laki di barisan depan tentang Zhou Peng. Dia sibuk bertanya. Ngomong-ngomong, siapa Zhou Peng yang baru saja dia katakan? Carlos berkata, Omi, ada 3 siswa di kelas kami yang tahu seni bela diri. Dan sekarang ketiga siswa yang tahu seni bela diri itu pasti berlatih seni bela diri di taman bermain. Zhou Peng itu adalah salah satunya. Karena ketiga siswa yang dapat melakukan seni bela diri memiliki nilai budaya yang sangat buruk. Sehingga guru kelas memiliki 3 siswa top yang sangat pandai mempelajari tutor mereka. Salah satu yang diajari Xiao Bin adalah Zhou Peng, Omi. Anda harus berhati-hati. Zhou Peng adalah yang terkuat dari 3 siswa yang tahu seni bela diri di kelas kami. Dia bahkan bisa melewati beberapa gerakan di tangan guru kelas. Kelas ini hanya memiliki 3 siswa yang tahu seni bela diri Sangat sedikit orang, kata Omi heran. Carlos berkata, Omi, jangan menyela. Ini bukan waktunya untuk meratapi bahwa beberapa orang dapat melakukan seni bela diri. Tetapi Zhou Peng di kelas kami pasti akan membantu Xiao Bin. Xiao Bin telah mengajar mata pelajaran budaya Zhou Peng selama setahun. Mereka pasti memiliki perasaan satu sama lain. Omi terkekeh. Aku tidak khawatir tentang itu sedikit pun. Pada saat itu, anak laki-laki di barisan depan berbalik ke Omi dan mengancam. Omi, tunggu aku. Zhou Peng pasti akan mencari keadilan untukku ketika dia kembali dari latihan pagi. Omi tersenyum. Baiklah. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat yang terkuat dari 3 siswa di kelas kita yang tahu seni bela diri. Kuharap aku tidak akan kecewa. Tentu saja. Itu akan normal jika itu mengecewakan saya. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang mengecewakan saya selama beberapa hari terakhir. Palsukan kamu. Barisan depan mendengus dan berbalik untuk tidak berbicara dengan Omi. Carlos menggelengkan kepalanya dan berbisik. Omi, kamu dalam kekacauan besar. Baiklah. Carlos, kamu selalu memiliki nada pesimis. Kamu benar-benar tidak cukup jantan. Jangan terlalu pesimis di masa depan.
Betapa rendahnya kamu memikirkan dirimu sendiri, Omi menyarankan. Carlos tersenyum pahit dan bertanya, Omi, ketika kamu dulu berpura-pura membandingkan, kami adalah tipe orang yang sama. Tapi sekarang kamu tidak berpura-pura membandingkan. Kami bukan tipe orang yang sama lagi. Apakah kamu masih akan memperlakukanku sebagai teman? Tentu saja aku akan melakukannya. Ini hanya seni bela diri. Itu bukan masalah besar. Jika kamu ingin belajar, aku bisa mengajarimu. Carlos tertegun. Apa, jika kamu ingin belajar? Aku akan mengajarimu seni bela diri. Kamu satu-satunya teman baik di sekolahku. Aku akan mengajarimu seni bela diri. Omi terus terang mengatakan bahwa orang-orang di dunia ini menemukan seni bela diri sangat berharga dan enggan mengajarkannya kepada orang luar. Tetapi Omi merasa bahwa seni bela diri hanya itu. Omi dapat dengan santai mengajarkan beberapa seni bela diri luar lainnya bahkan jika dia tidak mengajarkan penguasaannya sendiri kepada Carlos. Omi, jangan berbohong padaku. Apakah ini benar? Carlos menangis dengan penuh semangat. Tentu saja itu benar. Katakanlah, sepulang sekolah, kamu ikut denganku ke rumah wanitaku. Aku tinggal di rumahnya sekarang. Kamu datang ke tempatku dan aku akan mengajarimu seni bela diri. Omi, terima kasih. Carlos terisak. Saat itu, ketua kelas berteriak. Omi, ketua kelas memintamu untuk pergi ke kantornya. Oh, Omi bertanya kepada Carlos. Di mana kantor guru kelas? Carlos sibuk berkata. Omi, pasti guru kelas yang memberitahu guru kelas tentang pemukulanmu terhadap Xiaobin. Kamu harus berhati-hati. Guru kelas kita juga tahu seni bela diri. Bahkan Zhou Peng hanya bisa melewati beberapa gerakan di tangan guru kelas. Dia pernah berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan guru kota Linjiang dan memenangkan tempat ketiga. Guru kelas juga tahu seni bela diri ah. Ya, itu agak menarik. Baiklah, cepatlah, Bar. Kantor guru kelas ada di gedung kantor guru 406. Don Omi keluar dari kelas. Omi menemukan gedung pengajaran. Pada saat ini, itu di kantor ke-406 gedung pengajaran. Direktur pengajaran tersenyum menyerahkan sebatang rokok dan berkata, Guru Zhang, lihat, bagaimana itu? Sudahkah Anda memikirkannya? Pria yang duduk di kursi kantor berkata, Direktur He, saya bukan satu-satunya yang tahu seni bela diri di sekolah kami. Jadi mengapa saya harus menjadi orang yang mengajari Anda ah? Mengapa Anda tidak pergi mencari guru lain yang tahu seni bela diri? Jika Anda benar-benar tidak bisa, cari saja para siswa yang tahu seni bela diri ah. Dengan wajah direktur pengajaran Anda, bukan tidak mungkin untuk mengajari Anda beberapa gerakan pertahanan diri. Direktur pengajaran itu memohon bantuan. Sambil tersenyum berkata, Guru Zhang, keterampilan seni bela diri Anda, di antara semua guru di sekolah kami, sangat kuat. Anda telah memenangkan tempat ketiga dalam kompetisi pertempuran guru kota Linjiang. Ajari saja saya beberapa pukulan. Direktur pengajaran menyerahkan rokok lain. Pria bernama Guru Zhang ini persis seperti guru kelas Omi, yang disebut Zhang Hui. Zhang Hui memegang rokok di mulutnya dan tersenyum. Direktur He, bahkan jika guru tidak memberimu wajah apapun, maka kamu masih bisa pergi ke siswa-siswa dengan keterampilan seni bela diri yang sangat tinggi ah. 10 jenius teratas di sekolah kami. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Keterampilan seni bela diriku, dibandingkan dengan siswa jenius itu, bahkan tidak berada pada level yang sama. Kurasa, kamu adalah direktur pengajaran. Mereka tidak akan berani tidak memberimu wajah. Direktur pengajaran agak kesal ketika dia melihat Guru Zhang menolaknya berkali-kali. Dan berkata dalam hatinya, Baiklah Zhang Hui. Berapa kali saya memohon kepada Anda sebagai direktur pengajaran. Anda tidak akan mengajarkan satu gerakan pun. Sangat bagus bahwa Anda tahu seni bela diri. Meskipun dia sangat marah, direktur pengajaran masih berkata dengan sopan, Guru Zhang, beberapa siswa di sekolah kami yang dapat melakukan seni bela diri, terutama yang berperingkat 10 besar, bagaimana mereka akan memberi saya wajah sebagai direktur pengajaran ah? Mereka semua sangat berpengaruh. Atau mereka memiliki pendukung mereka. Tidakkah kamu tahu bahwa bahkan kepala sekolah kami secara pribadi sangat dekat dengan Wei Ming, yang berada di peringkat ke-10 dalam kungfu. Saya seorang direktur pengajar. Bagaimana para siswa yang kuat itu akan memberi saya wajah? Guru itu tertawa. Direktur He, karena Anda telah mengatakan itu, saya juga harus mengatakan ah.
Siswa-siswa kuat yang berada di peringkat 10 besar itu tidak memberi Anda wajah. Lalu mengapa Anda berpikir, mengapa saya harus memberi Anda wajah? Hanya karena saya tidak berada di level yang sama dengan 10 siswa berbakat peringkat 10 teratas. Anda pikir saya harus memberi Anda wajah? Direktur He, meskipun saya tidak sebagus siswa berbakat itu, setidaknya saya memenangkan tempat ketiga dalam kompetisi pertarungan guru kota. Ini tidak seperti ada yang bisa mengajarkannya juga. Baiklah, Direktur He, Anda sebaiknya menjadi sutradara Anda. Mengapa Anda ingin berlatih seni bela diri sepanjang hari? Bagaimana seni bela diri bisa begitu mudah dipraktikkan? Berhati-hatilah untuk memamerkan punggungmu. Oh, Direktur pengajaran tertawa canggung. Akhir-akhir ini, semua orang yang tahu seni bela diri ini begitu tinggi dan perkasa, menolak untuk membocorkan satu gerakan pun kepada orang lain. Direktur pengajaran benar-benar ingin berlatih seni bela diri. Dia tidak berharap untuk mencapai tingkat langit dan bumi terbang yang legendaris. Tetapi dia ingin dapat memblokir 5 dengan 1 dan menjadi benar-benar luar biasa. Saat itu, seseorang mengetuk pintu. Itu adalah Omi. Guru Zhang itu memandang Omi dan dengan sibuk melambai. Omi, masuklah. Omi masuk dan bertanya. Guru Zhang, Anda mencari saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Zhang Hui mengguncang abu di tangannya dan berkata, Omi, saya baru saja mendengar dari pemimpin regu bahwa Anda memukuli Zhu Xiaobin. Ya, terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.